John Herdman, harapan baru Timnas Indonesia. Dari ruang kelas ke panggung dunia. Setelah berbulan-bulan penuh spekulasi, penantian panjang publik sepak bola nasional terhadap sosok pelatih baru Timnas Indonesia akhirnya menemukan titik terang. Nama John Herdman perlahan namun pasti muncul ke permukaan sebagai kandidat terkuat yang disiapkan PSSI untuk menahkodai skuad Garuda. Sosok pelatih asal Inggris ini bukan sekadar nama asing dalam dunia sepak bola internasional, melainkan figur yang memiliki rekam jejak kuat dalam membangun tim dari nol hingga menembus panggung tertinggi dunia. John Herdman bukan tipikal pelatih yang besar karena reputasi masa lalu sebagai pemain bintang. Ia datang dari jalur yang berbeda, bahkan tidak lazim. Sebelum dikenal sebagai arsitek kebangkitan sepak bola Kanada, Herdman adalah seorang dosen olahraga yang memahami sepak bola dari sisi akademis, psikologis, dan metodologis. Justru dari latar belakang inilah, banyak pihak menilai Herdman sebagai sosok yang tepat untuk menangani Timnas Indonesia yang tengah berada dalam fase transisi dan pembangunan ulang. Menariknya, nama Herdman mendapat pengakuan langsung dari legenda sepak bola dunia, Thierry Henry, yang pernah menyebutnya sebagai salah satu pelatih dengan pendekatan paling progresif di Amerika Utara. Pengakuan tersebut bukan basa-basi, melainkan refleksi dari apa yang telah ia bangun bersama Timnas Kanada dalam kurun waktu lebih dari 1 dekade. Bursa pelatih Timnas, dari nama besar hingga pendekatan realistis. Pasca pemecatan Patrick Kluivert, PSSI bergerak cepat membuka bursa pencarian pelatih kepala Timnas Indonesia. Berbagai nama sempat beredar luas di publik, mulai dari Jesus Casas, Timur Kapadze, hingga pelatih-pelatih dengan latar belakang Eropa Timur dan Amerika Latin. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji, sempat mengkonfirmasi bahwa PSSI telah mengerucutkan kandidat pelatih menjadi 2 nama, setelah melalui serangkaian wawancara dan evaluasi mendalam. Proses ini disebut tidak hanya menilai CV dan reputasi, tetapi juga kecocokan visi jangka panjang dengan kebutuhan sepak bola Indonesia. Salah satu nama yang sempat menghebohkan publik adalah Giovanni van Bronckhorst, mantan kapten Timnas Belanda dengan pengalaman melatih Feyenoord dan Rangers, itu sempat memompa harapan besar, terlebih karena memiliki darah Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, isu van Bronckhorst perlahan meredup. Di internal PSSI, muncul kekhawatiran bahwa pelatih dengan nama besar dari Eropa Barat berpotensi hanya menjadikan Timnas Indonesia sebagai proyek singkat, tanpa komitmen pembangunan jangka panjang. Pengalaman masa lalu dengan pelatih berlabel besar membuat federasi kini lebih berhati-hati, mengutamakan substansi dibanding sensasi. Dari sinilah sorotan mengarah kepada John Herdman. John Herdman, arsitek kebangkitan Kanada. Nama John Herdman mungkin belum sepopuler pelatih elit Eropa, tetapi rekam jejaknya berbicara jauh lebih keras. Ia adalah figur sentral di balik kebangkitan sepak bola Kanada, negara yang selama puluhan tahun dipandang sebelah mata di dunia sepak bola. Herdman memulai kiprahnya di Kanada dengan menangani timnas wanita. Di bawah kepemimpinannya, Kanada menjelma menjadi kekuatan global. 2 medali perunggu Olimpiade berhasil diraih, dan Kanada sempat menembus peringkat 4 dunia. Sebuah pencapaian luar biasa untuk negara yang sebelumnya tak dianggap dalam peta sepak bola elit. Kesuksesan tersebut membuka jalan bagi Herdman untuk menangani timnas putra. Tantangan yang ia hadapi jauh lebih besar. Tim yang kehilangan identitas, minim prestasi dan terakhir kali tampil di Piala Dunia pada 1986. Namun, Herdman tidak datang bawa solusi instan. Ia membangun dari fondasi paling dasar, struktur latihan, mentalitas pemain hingga pembinaan usia muda. Hasilnya perlahan namun pasti terlihat. Kanada tampil mengejutkan di kualifikasi Piala Dunia zona CONCACAF dan akhirnya lolos ke Piala Dunia 2022, mengakhiri penantian selama 36 tahun. Tak berhenti di situ, Kanada juga menembus final CONCACAF Nations League, mengalahkan tim-tim tradisional seperti Meksiko dan Amerika Serikat. Semua pencapaian ini diraih bukan dengan skuad penuh bintang dunia, melainkan tim yang solid, disiplin, dan memiliki identitas bermain yang jelas. Negosiasi dengan PSSI, Indonesia di atas Honduras dan Jamaika. Kabar mengenai pendekatan PSSI kepada John Herdman semakin menguat setelah Zainuddin Amali secara terbuka tidak membantah adanya pembicaraan kontrak.
Ia menyebut bahwa proses negosiasi masih berjalan dan PSSI tengah mengkaji secara detail aspek teknis serta non-teknis. Menariknya, media Amerika Serikat melaporkan bahwa Herdman menolak tawaran dari Honduras dan Jamaika demi memprioritaskan Indonesia. Keputusan ini memunculkan tanda tanya besar, apa yang membuat Indonesia begitu menarik bagi Herdman? Jawabannya terletak pada potensi. Indonesia memiliki basis pemain muda yang besar, dukungan publik yang masif dan peluang jangka panjang untuk berkembang di level Asia. Bagi Herdman, Indonesia bukan sekadar pekerjaan, melainkan proyek pembangunan yang menantang sekaligus menjanjikan. Kesamaan filosofi dengan Shin Tae-yong. Salah satu alasan utama mengapa nama Herdman diterima positif oleh publik adalah kemiripan filosofi dengan Shin Tae-yong. Keduanya dikenal sebagai pelatih yang menekankan disiplin tinggi, intensitas fisik, penguasaan teknik dasar, dan pembangunan jangka panjang. Herdman tidak hanya fokus pada hasil pertandingan, tetapi juga pada struktur sepak bola secara keseluruhan. Ia terbiasa bekerja dengan federasi untuk membangun jalur pembinaan usia dini, memperkuat kompetisi domestik, dan menciptakan kesinambungan antara tim junior dan senior. Hal ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang memiliki banyak talenta muda, namun sering kehilangan arah akibat pergantian pelatih yang terlalu cepat dan minim kesinambungan. Pelatih keras yang menyatukan ruang ganti. Herdman dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan tegas. Ia tidak segan menegur pemain secara terbuka jika terjadi konflik internal. Dalam satu kesempatan, Herdman pernah memperingatkan pemain Kanada agar menghentikan pertikaian internal, menegaskan bahwa ego individu tidak boleh menghambat kemajuan tim. Pendekatan ini dinilai cocok dengan karakter skuad Indonesia yang sangat beragam, terdiri dari pemain lokal, pemain keturunan hingga diaspora. Herdman tidak memandang latar belakang, selama pemain tersebut berkomitmen penuh terhadap tim dan lambang negara. Taktik, familiar namun fleksibel. Dari sisi taktik, Herdman kerap menggunakan formasi 3-4-3, formasi yang sudah sangat familiar bagi pemain timnas Indonesia sejak era Shin Tae-yong. Hal ini menjadi keuntungan besar karena transisi taktik tidak akan terlalu ekstrim. Namun, Herdman bukan pelatih yang kaku. Ia mampu beradaptasi sesuai lawan dan situasi pertandingan. Dalam beberapa laga, ia menerapkan total attacking football, sementara di laga lain memilih pendekatan pragmatis dengan fokus pada transisi cepat, serangan balik mematikan, pemanfaatan sayap, dan pressing terukur. Pendekatan ini sangat sesuai dengan karakter pemain Indonesia yang dikenal lincah, cepat, dan kreatif di lini depan. Motivator ulung dan pembentuk mental juara. Lebih dari sekadar taktisi, Herdman dikenal sebagai motivator kelas atas. Ia piawai membangun kepercayaan diri pemain, menanamkan mental juara, dan mengubah tim yang inferior menjadi kompetitor sejati.